Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Zaril, 810 PKS, orang normal paham, orang bangka sadar. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kami kami Dr. Zaril. Baik, sahabat-sahabat tercinta, masih di acara spesial yaitu Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20 sampai 24 menit di TikTok, Instagram, Facebook, X atau Twitter, dan juga YouTube 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka @DOKTER Zaril Bupati Bangka tanpa spasi. Baik, makasih banyak Bang Effendi, luar biasa nih. Sehat Bang Suandi Effendi. Ya, sahabat-sahabat kita, tema kali ini adalah bugar. Nah, barusan saya tadi memasang baliho nih. Saya menunjukkan baliho. Ini posisinya gimana supaya dekat. Nah, ini dia. Oh ya, seperti ini ya. Nah, ada baliho di belakang. Baliho mini ukuran 1 meter kali 1 meter. Berisi tulisan Insya Allah 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Insya Allah Dr. Zaril 2024. Insya Allah 2024 Dr. Zaril Bupati. Amin. Kami Dr. Zaril. Baik, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril. Tadi saya diingatkan oleh TikTok. Saya hanya dibatasi waktu 10 menit untuk siaran langsung karena dianggap mengungkapkan sebuah produk. Saya sudah mengajukan masalahnya dan saya bilang itu bukan seperti yang disampaikan oleh TikTok karena saya tidak mempromosikan produk apapun. Pakaian saya pakai pun tidak menggunakan merek-merek tertentu dan tentu saja ini untuk kebaikan kita semua. Ya, makasih banyak Bang Kresles ya, Bang Kresles, luar biasa. Siapa lagi nih yang sudah masuk nih? Oh ya, Bang Suadi Effendi, orang perdana ya datang di siaran langsung kali ini. Baik, sahabat-sahabat kita, semalam saya rencananya siaran langsung melalui TikTok dan X, tapi ternyata yang saya lakukan TikTok dengan Instagram dan sekarang dengan X ya, dengan X Twitter, TikTok dan X Twitter. Saya mengungkapkan tema bugar ini karena berkaitan dengan pagi tadi ketika saya melakukan siaran langsung di TikTok dan X atau Twitter. Saya mengalami sebuah peristiwa yang membuat saya harus meningkatkan kebugaran tubuh saya. Tadi saya bersepeda pagi sekitar 1 jam kurang, dan ketika mendekati rumah kira-kira jarak 100 meter kurang, itu 100 meter lah kira-kira atau kurang, tiba-tiba saya merasa kurang nyaman di kepala sehingga saya merasakan bahwa posisi saya harus baring saat itu dan mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala karena saya mengalami hipoksia. Ada hipoksia itu istilah kedokteran untuk kondisi kekurangan oksigen di otak yang membuat saya harus segera baring dan mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala saya. Tapi saya lanjutkan bersepedanya, saya sempat berdiri waktu itu dan saya pikir saya bisa sampai ke rumah. Tapi begitu sampai gerbang rumah, saya semakin tidak bisa dan saya turun bersepeda. Saya bawa sepeda tepat di depan ruang teras depan. Saya langsung meletakkan sepeda dan baring di teras dengan mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala. Saya posisi baring sehingga saya merasakan lebih nyaman. Tapi saat itu memang kurang nyaman juga ya karena harus berproses, dan alhamdulillah setelah minum air kemudian saya makan gula pasir, bukan air gula tapi gula pasir yang saya makan, dan Allah takdirkan saya lebih segar lagi. Waktu itu anak saya Kak Faima yang memberikan air serta gulanya. Begitu Kak Santi istri saya melihat saya, beliau katakan wajah saya pucat. Seperti itu kondisinya. Alhamdulillah sahabat-sahabat tercinta, dari perjalanan tadi saya semakin sadar bahwa saya terutama, kita semua juga harus bugar badan kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita, yang membutuhkan energi, membutuhkan kemampuan lebih dari kondisi biasa,
tubuh kita harus benar-benar bugar dan itu perlu dilatih. Salah satu cara yang saya gunakan untuk melatih adalah dengan cara menaiki sepeda atau bersepeda. Bang Haris Dinder, luar biasa nih. Kemudian ya, jadi seperti itu, tetap melatih kebugaran. Sehingga dengan melatih kebugaran, cara paling mudah adalah dengan cara berolahraga. Olahraga adalah sesuatu yang kita lakukan dengan cara yang menyenangkan. Kalau sudah memberatkan itu bukan olahraga lagi, tapi mungkin sudah latihan berat dan lain-lainnya untuk mencapai sesuatu. Makasih banyak Bang Cressless sudah memberikan love, luar biasa ini. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ternyata untuk menjadi bugar itu perlu dilatih dan terus-menerus. Saya sudah 1 minggu lebih, sepekan lebih ini. Ya, makasih Bang Cressless, love-nya luar biasa. Saya sudah melatih sekitar 1 pekan lebih ini untuk bersepeda dan masih sampai sekarang ketika naik sepeda masih terasa pegal di paha, kemudian mulai terasa di betis dan napas saya sudah mulai lebih cepat, bahkan tadi sempat agak tersengal-sengal. Dan saya rasakan bahwa memang berlatih sepeda itu harus rutin. Sementara saya belum rutin benar. Dan posisi di Sungai Liat, jalannya memang naik turun. Sehingga ketika turun kita santai, saya santai. Ketika naik tanjakan, maka harus menggunakan otot yang lebih maksimal seperti itu. Nah, di saat itulah darah dari seluruh tubuh difokuskan ke tungkai, yaitu dari paha sampai ke kaki, karena ototnya digunakan untuk mengayuh sepeda tadi. Nah, disitulah otak saya kurang oksigen sehingga saya merasakan sepertinya kayak mau pingsan ini, seperti itu ya. Sudah mulai kayak goyang-goyang. Nah, sahabat-sahabat ternyata kebugaran itu bisa dilatih dan semua orang bisa punya kemampuan untuk kebugaran. Kemudian selain sehat, Coach Suripto, salah satu pelatih saya, mengatakan bahwa beliau bernama Coach Suripto, panggilan beliau Coach atau Kak Ito atau Wong, biasa dipanggil Wong Ito. Beliau mengatakan bahwa sehat dan bugar. Sehat itu belum tentu bugar, tapi kalau bugar insya Allah sudah jelas sehat. Artinya kondisi kita sehat, tapi ketika beraktivitas lebih dari biasanya kita belum mampu. Karena apa? Tubuh kita belum bugar. Dan kebugaran itu mesti dilatih. Ya, kembali ke TikTok. Di sini ada Bang Suhar 26, Suhar double R ya. Pakai tasdid ya. Suhar 26. Makasih Bang Suhar. Sekarang sudah jam 8 lebih berapa nih? Lebih 18 menit. Ya, sahabat-sahabat Tinta, apa kaitannya bugar dengan Bupati Bangka 2024? Sahabat-sahabat Tinta serta netizen Dr. Zaril, saya berniat untuk menjadi Bupati Bangka 2024 dan niat itu sudah saya cadangkan untuk jadi bupati sejak tahun 2014. 10 tahun yang lalu sudah punya niat untuk menjadi bupati dan 2018 saya ikut seleksi di berbagai partai, ada 10 partai saya mendaftar tapi belum dipanggil oleh satu partai pun. Kemudian saya juga berjuang untuk menempuh jalur independen tapi belum terpenuhi syarat-syaratnya dan sekarang saya sudah mendaftar di PKS dan saya juga sudah melakukan pendekatan untuk silaturahim ke berbagai partai, dalam hal ini ke beberapa pengurus partai selain PKS, dan alhamdulillah mereka menerima saya dengan baik dan terjadi hubungan yang baik sesama kami. Nah, sahabat-sahabat Terinta, dikaitkan dengan Bupati Bangka 2024, tentu kita perlu memilih pemimpin di Kabupaten Bangka, yaitu manusia yang sehat untuk menjadi Bupati Bangka atau Wakil Bupati Bangka. Dan ya, Bupati Bangka dan Wakil Bupati Bangka mestilah orang yang sehat. Sehat jasmaninya, tubuhnya maksudnya, sehat rohaninya, sehat jiwanya, juga sehat secara sosial. Sehat secara sosial dalam arti secara sosial hubungan dengan manusia lainnya, dengan masyarakat, dengan rakyat. Mereka pemimpin ini, bupati dan wakil bupati ini punya hubungan yang baik. Nah, kemudian ada lagi yang keempat, sehat secara ekonomi. Artinya yang menjadi bupati dan wakil bupati ini adalah orang-orang yang sudah punya latar belakang ekonomi yang cukup ya untuk kehidupan sehari-harinya,
Sehingga bukan mengandalkan penghasilan sebagai pejabatnya, bukan mengandalkan penghasilan sebagai bupati atau wakil bupati untuk menghidupi kehidupan keluarganya. Seperti itu. Nah, dikaitkan dengan fisik ini, fisik sehat jasmani, maka itu perlu bugar. Bugar tadi seperti saya sampaikan, seorang bupati itu kan banyak kegiatannya. Dari pagi bisa jadi sampai sore, bahkan sampai malam kegiatannya keluar dari kabupaten, keluar ini maksudnya keluar dari kantor atau di dalam kantor, aktivitasnya dari pagi bisa sampai sore, bisa sampai malam, bahkan sampai tengah malam. Kemudian paginya harus berangkat lagi, harus melakukan aktivitas sebagai bupati dan wakil bupati. Nah, perlu kebugaran tadi. Nah, tentu saja kita perlu memilih bupati yang, wakil bupati juga yang bugar badannya. Komandan nih. Komandan, makasih banyak Bang Komandan. Luar biasa Bang Komandan. Nah, sahabat-sahabat tercinta, tentu saja, ini ada lagi yang menonton dari TikTok, Bang Nasimin. Luar biasa Bang Nasimin, makasih banyak Bang Nasimin. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jadi bugar itu perlu dilatih dan perlu upaya dan usaha juga, serta kemauan untuk, terutama niat juga untuk menjadikan tubuh kita bugar. Karena dengan bugar, insya Allah kita lebih mudah beraktivitas dan mudah melakukan kegiatan apapun, mudah untuk melakukan pekerjaan kita, melakukan profesi kita, dan juga mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya diingatkan oleh Ustadz Kamal, salah satu sahabat saya dan juga guru saya. Beliau mengatakan makan itu yang penting cukup untuk membuat kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jadi patokan makan yang cukup itulah patokan makan yang membuat kita bisa beribadah secara maksimal kepada Allah dalam satu hari itu. Nah, melakukan pekerjaan, berbuat baik, melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah, disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah juga ibadah. Senyum juga ibadah. Jadi untuk senyum pun kita harus bugar. Bahkan kalau tubuh kita kurang bugar, lemes misalnya kayak saya tadi, muka sudah pucat, terbaring, bagaimana bisa senyum? Sementara di kepala rasanya ada yang itu, muyeng, rasa tidak nyaman di kepala, di bagian kepala dalam ya, sehingga senyum pun susah. Nah, untuk senyum juga ternyata tubuh kita perlu bugar. Ya, saya sapa lagi Bang Gusti, bagus, wah bagus, nyebutnya pakai S, langsung bagus, langsung huruf T ya. Bang Gusti, makasih banyak Bang Gusti. Kemudian ada satu lagi nih, Bang Saiful Anas, makasih banyak Bang Saiful Anas. Luar biasa, silaturahim kita terjalin hari ini. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sekarang sudah jam 8.24. Masih ada 6-10 menit lagi untuk kita bertemu pada malam hari ini. Jadi sahabat-sahabat tercinta, sampai waktu sholat isya tadi sekitar jam 7 lewat, saya masih mikir nih. Saya merasa lelah karena pagi tadi beraktivitas, dari kemarin juga beraktivitas, dan sekarang masih lelah. Saya sempat terpikir malam ini ditunda dulu siaran langsungnya. Kemudian saya juga tadi sempat tertidur, dan begitu bangun sore tadi sekitar jam 5 lewat harus mengambil baliho ukuran 2x2 meter, jumlahnya 82 lembar untuk dipasang di seluruh Kabupaten Bangka, di desa dan kelurahan, di setiap desa dan setiap kelurahan di seluruh Kabupaten Bangka. Ada 19 kelurahan dan 62 desa. Saya pikir itu ringan karena saya tidak mengangkatnya. Saya angkat cuma sekali. Tapi begitu dari mobil saya turunkan ke tempat kawan saya untuk memasangnya, untuk sebagai posko pemasangannya, tempat melakukan pemasangan, saya titip di rumah kawan tadi. Berat rupanya, saya sampai capek juga. Nah, karena kurang bugar tadi, untuk siaran langsung pun saya sempat terpikir tunda saja. Tapi saya lanjut saya berpikir lagi bahwa kapan lagi saya bisa melakukan siaran langsung kalau tidak saya rutinkan. Jadi saya berharap kepada Allah agar saya dimudahkan untuk melakukan siaran langsung ini rutin setiap hari. Bisa jam 8 pagi, bisa jam 8 malam. Atau dua-duanya, bisa jam 8 pagi, jam 8 malam juga. Jam 8.10 ya, jam 8.10, jam 8 lewat 10. Ya, sahabat-sahabat tercinta,
Untuk kali ini sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Ada Bang Permana 281. Makasih banyak Bang Permana 281 sudah bergabung. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, untuk menjadi Bupati Bangka dan Wakil Bupati Bangka perlu orang yang bugar. Badannya bugar sehingga bisa beraktivitas, menjalankan tugas setiap hari, insya Allah sampai 5 tahun, bahkan nanti bisa dipilih lagi. Jadi perlu dijaga kebugarannya. Cara yang paling mudah meningkatkan kebugaran adalah berolahraga. Olahraga, melakukan aktivitas yang lebih minimal 30 menit terus-menerus dan dilakukan dengan cara gembira. Kalau saya tadi awalnya gembira tapi ujung-ujungnya saya sudah merasa kurang mampu. Nah, awalnya gembira tapi di akhirnya kurang menggembirakan karena kondisi saya kurang bugar. Jadi perlu bertahap. Kapan-kapan nanti insya Allah akan saya sampaikan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan olahraga dan kesehatan, terutama fisik kita. Dan juga masih banyak lagi ide-ide yang akan saya sampaikan. Insya Allah kita bisa jumpa setiap hari dengan medsos-medsos yang berbeda. Dan yang jelas TikTok sebagai medsos utama saya melakukan secara langsung. Setiap saya secara langsung tentang Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20-24 menit, jam 8.10 malam. Insya Allah TikTok saya gunakan terus seperti itu. Nah, ditambah dengan medsos lainnya. Mestinya saya bisa 3 medsos, tapi karena kondisi saya harus menempel di belakang, menempel baliho yang baru, baliho mini ukuran 1x1 meter. Jadi saya menggunakan 2 kamera saja, 2 medsos saya. Tadi saya sudah mencoba untuk melakukan secara langsung melalui YouTube 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka, @Dr. Zaril Bupati Bangka, @nya dokternya DOKTER, tapi kalau yang namanya 2024 Dr. Zaril, dokternya pakai DR titik. Nah, tapi belum bisa secara langsung. Insya Allah di situ ditulis 24 jam, berarti insya Allah besok sudah bisa secara langsung. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Makasih banyak semuanya. Sahabat-sahabat tercinta, tetap di acara spesial Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20-24 menit, jam 8.10 pagi atau malam di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X atau Twitter. 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka, pakai DR titik, dan @nya Dr. Zaril Bupati Bangka, @Dr. Zaril Bupati Bangka. Dokternya pakai huruf DOKTER tanpa spasi, Dr. Zaril Bupati Bangka. Kecuali untuk X, nah di X sekarang saya menghadap kamera X karena hanya dibatasi 15 huruf, jadi @nya @Dr. Zaril BUP, BUP. Dan sekarang saya menghadap ke kamera TikTok. Ya, ada lagi yang menyapa nih, luar biasa nih, Bang Panja. Luar biasa Bang Panja, makasih banyak Bang Panja. Baik, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810 PKS, orang normal paham, orang Bangka sadar. Makasih banyak semuanya. Kami kawa, kami Dr. Zaril. Assalamualaikum. Ya, sahabat-sahabat tercinta, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya screenshot dulu sahabat-sahabat tercinta. Makasih banyak semuanya. Saya matikan dulu ya. Ya, sahabat-sahabat tercinta dan netizen X Twitter. Makasih banyak.
Saya matikan dulu sahabat-sahabat Triton. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum.